banyak yang mengungkap tentang masalah pemalsuan makom, Pak. Ini dibongkar, bahkan sampai Ustadz Abdul Somad juga ikut berkomentar gitu kan. Walaupun dari beberapa media ini juga tidak ini, Pak, tidak transparan kalau saya katakan, karena dengan thumbnail tulisan bahasanya masyarakat membongkar makom wali palsu. Nah, padahal kalau kita lihat, karena kita ada koneksi di beberapa grup, itu sebenarnya pembongkaran yang ada di Wonosobo, di Pemalang dan lain sebagainya adalah pembongkaran makom-makom yang diba'alwikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita umat muslim di Indonesia menyikapi terbongkarnya kedok makam palsu yang dianggap keramat? Kenapa bisa muncul makam palsu? Karena ada pemalsunya. Apa motivasi palsu? UUD, ujung-ujungnya duit. Karena banyaknya orang berziarah, ada kotak masuk duit. Jadi sebagai negara hukum, maka kita minta kepada orang-orang yang diberikan amanah, digaji oleh negara untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Adapun umat dicerdaskan bahwa ini pembohongan publik, penipuan. Maka semua kita bekerja, insya Allah kejahilan, kebodohan umat tidak dieksploitasi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan umur oleh Allah untuk belajar dan belajar memahami sejarah-sejarah yang sudah ada, yang nyata-nyata sudah dibelokkan. Apalagi pada saat ini kita lihat di media sosial, dari beberapa media, Metro TV dan lain sebagainya, banyak yang mengungkap tentang masalah pemalsuan makom, Pak. Ini dibongkar, bahkan sampai Ustadz Abdul Somad juga ikut berkomentar gitu kan. Walaupun dari beberapa media ini juga tidak ini, Pak, tidak transparan kalau saya katakan, karena dengan thumbnail tulisan bahasanya masyarakat membongkar makom wali palsu. Nah, padahal kalau kita lihat, karena kita ada koneksi di beberapa grup, itu sebenarnya pembongkaran yang ada di Wonosobo, di Pemalang dan lain sebagainya adalah pembongkaran makom-makom yang diba'alwikan. Nah gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kadang-kadang heran, Bapak Rizik Syihab ini kok kenapa masih gemar memprovokasi? Apakah karena takut nasabnya ini tidak terverifikasi, kemudian hanya memprovokasi umat, yang setelah memprovokasi dia kabur? Nah, ini menurut Ustaz Imron gimana itu, Pak? Orang seperti itu gimana itu? Apakah panutan? Bukan? Itu acara Maulid Nabi, Pak Imron. Monggo. Setahu saya, kalau membahas tentang maulud, kenapa diadakan maulud itu untuk membangun persatuan umat, bukan memecah belah umat satu. Tapi kan gini, Pak, dia seringkali kita jaga persatuan NKRI, itu ngomong itu dia, gimana itu? Kita jaga persatuan, apakah harus pakai golok? Apakah harus pakai celurit? Lah ini sebenarnya kan simbol-simbol anarkis. Betul. Kalau jaga persatuan, yo yang lapar dikasih makan atuh, dibagi-bagi sarung atuh, bukan bagi-bagi cemoohan dan cacian, bahkan memprovokasi. Itu Ustaz Ubad. Dan kalau saya pahami, saya analisa, gembar-gembornya mereka, ayo kita menjaga persatuan dan kesatuan. Satu catatan yang harus diingat, mereka ngajak bersatu, tapi kita berada di bawah ketiak mereka. Itu yang terjadi. Jadi kita jangan mau jadi adu domba oleh mereka. Sebenarnya bahkan kita diprovokasi, ada upaya-upaya menggagalkan nanti di tanggal 22 Oktober. Ini ada, Pak. Nah, ini berbeda lagi. Monggo, mau dikomentari. Kalau ditambahkan sih sederhana. Banyak santri yang belajar kepada kiai, fa insya Allah ketika ilmunya manfaat akan jadi kiai ataupun ulama. Tetapi ketika santri belajar kepada Habib, dia pulang nggak akan jadi Habib, Ustaz. Nggak akan itu. Ini salah satu bentuk yang nyata. Itu adalah penipuan dan pembodohan. Betul. Selesai. Dan terakhir dari saya, ingat hadis Nabi, man kadzaba alayya, barang siapa yang berbohong berdusta atas namaku,
falyatabawa maq'adahu finnar, kata Nabi, maka tempat dia adalah api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sekali-kali membohongi umat atas nama Nabi Muhammad SAW. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah bulat didodos kok kene wae dan songkel kene ngisor angkat. Kalau mbiyen kan pernah rebutan kuaran. Dia langsung nyoplot karo jogane ngono pisan. Ampun temenan ki manten iki. Nutrisine gen akeh sih masalahe. Heeh. Wes. Ora tanggung-tanggung. Dua